Pertanyaan berikut dari Niko Situmorang. Saya mau bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan, sedangkan dia adalah Tuhan? Kepada siapa Tuhan Yesus berdoa jika dia Tuhan? Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih. Kepada siapa Tuhan Yesus berdoa? Coba kita lihat beberapa contoh doa Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-17 untuk melihat doa Tuhan Yesus. Oke, ayat yang pertama mengatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit, ini posisi berdoa, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Lalu selanjutnya ia lanjutkan doanya. Lalu kemudian dalam doa Tuhan Yesus ada 3 kali disebutkan, dalam Matius ada, Markus ada, Lukas ada, waktu dia berdoa di dalam Taman Getsemani. Kepada siapa ia berdoa? Ia berdoa kepada Bapa. Waktu ia berada di atas salib, ia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Apa artinya? Allahku, Allahku. Artinya dia berdoa kepada Bapanya. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita sudah pernah membahas berdasarkan Yohanes pasal 1, dia adalah firman, firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, ia adalah pencipta. Ayat 14, ia menjelma menjadi manusia, dan ia disebut sebagai anak tunggal, artinya anak yang unik. Kita pun boleh sebut diri kita, kalau kita percaya kepada Allah, menurut Yohanes 1 ayat yang ke-12, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi kita bukan anak tunggal Allah. Yang anak tunggal Allah itu maksudnya anak yang unik. Anak, tetapi dia adalah Allah. Dia bukan dilahirkan oleh Allah. Dia disebut anak dan dia adalah Allah karena dia menjelma menjadi manusia dan dia dikandung oleh Maria oleh karena kuasa Roh Kudus. Dalam Injil Lukas dikatakan itulah sebabnya ia disebut sebagai anak Allah, ya. Jadi ia sebagai manusia, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia, dia adalah anak Yesus. Dia berdoa kepada Bapanya. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Allah, anak itu adalah Allah, Roh itu adalah Allah. Suatu hal yang sungguh ajaib, sehingga hanya dengan iman kita boleh mengerti atau kita boleh menerima akan semuanya itu. Ada hal-hal yang sifatnya logika di sana, tetapi logika manusia tidak bisa menerangkan dengan sangat detail tentang keunikan tersebut. Ya, jadi ia berdoa kepada Bapanya, kepada Bapa. Ya, lalu kemudian itulah juga yang membuat dia mengajarkan kita untuk berdoa di dalam Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9 sampai 13, berdoa, Bapa kami yang di sorga. Terima kasih.